Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 10 April 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17-24 digambarkan bagaimana para rasul diadili, ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi kuasa Allah lewat malaikat membebaskan mereka dari penjara, dan mereka diminta untuk tetap mewartakan Yesus yang bangkit. Dan ketika sidang meminta untuk mengambil para rasul, didapatinya penjara kosong. Dan ada kabar bahwa para murid yang dimasukkan dalam penjara dengan bebas mengajar banyak orang tentang Yesus yang telah bangkit. Mereka tidak berani mengambil para rasul dengan kekerasan karena takut banyak orang yang percaya setelah mendengar pemberitaan para rasul. Sedangkan pada bacaan Injil masih melanjutkan pembicaraan atau percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yesus menegaskan begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Dan mereka dalam hukuman itu, mereka tidak menyukai terang. Mereka hidup dalam kegelapan, sehingga terang itu tidak menjadi bagian dari hidupnya. Maka tidak mengherankan bahwa orang-orang yang tidak percaya berjalan dalam kegelapan dan tidak akan sampai kepada keselamatan. Saudari-saudaraku terkasih, kuasa kebangkitan mulai diterima oleh para rasul. Kegelapan tidak menguasainya, sekalipun penjara bahkan kematian di hadapannya. Warta kebangkitan tidak pernah akan dibiarkan, tetapi terus akan diwartakan. Dan itu adalah tugas setiap orang Kristiani yang mengalami kebangkitan
dengan menyuarakan kebenaran. Para rasul mendapatkan kuasa kebangkitan sehingga tetap diminta untuk mewartakan pengalaman kebangkitan itu di tengah-tengah dunia, sekalipun tantangannya tidak ringan. Para rasul tidak akan tinggal diam. Ia atau mereka tetap akan mewartakan itu agar orang-orang percaya, beriman, dan diselamatkan. Mengapa? Karena tanggapan para rasul adalah tanggapan akan kasih Allah yang telah mengutus putranya ke dunia untuk menyelamatkan kita. Harapannya orang-orang akan hidup dalam terang dan bertindak dalam kebenaran, bukan tinggal dalam kegelapan yang menjerumuskan kepada kematian. Oleh karena itu, setiap orang Kristiani yang telah dibaptis harus hidup dalam terang dan meninggalkan kegelapan. Harapannya, semua orang yang dalam terang berjalan dalam terang Kristus untuk mencapai kehidupan yang kekal. Allah mencintai kita sehingga mengutus putranya ke tengah dunia ini agar kita tidak berjalan dalam kegelapan dan menuju kepada kebinasaan, melainkan berjalan dalam terang, bertindak berdasarkan terang, dan mencapai keselamatan. Kita sebagai anak-anak terang hendaknya hidup dalam martabat kebangkitan. Hendaknya kita tinggalkan kegelapan dan memakai cahaya kebangkitan yang terang benderang untuk melaksanakan hidup sesuai dengan kehendak dan sabda Sang Putra yang telah turun ke tengah-tengah dunia. Oleh karena itu, pertanyaan untuk kita renungkan sebagai anak-anak terang yang telah dipermandikan, sudahkah hidup kita selalu diterangi oleh Roh Kudus dan terang kebangkitan, ataukah kita masih hidup di dalam kegelapan? Terang yang ada di depan kita harus kita jalani, kita ikuti agar sampai kepada terang kehidupan, yakni Yesus Kristus sendiri. Hidup kita hendaknya dikuasai oleh terang itu dengan selalu memancarkan kasih, mewujud nyatakan kehendak Allah, dan menerjemahkan sabda kebangkitan di tengah-tengah dunia ini. Semoga semangat para rasul yang tidak pernah mundur menjadi semangat kita untuk memperjuangkan terang itu di tengah-tengah masyarakat. Semoga kebangkitan Kristus membangkitkan kita untuk keluar dari kegelapan dan hidup dalam cahaya terang.
kita lihat kegelapan hati kita untuk kita tinggalkan dan kita ganti dengan semangat terang kebangkitan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur senantiasa Kau ingatkan bahwa kami telah ditebus oleh Putra-Mu dan hendaknya hidup dalam terang kebangkitan. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah berhadapan dengan dunia, kadang mandek, kadang jatuh. Semoga Kau bangkitkan kembali agar terang itu terus bercahaya. Usirlah kegelapan dalam hidup kami dan gantilah dengan cahaya terang kebangkitan Kristus. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu. Mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang sedang ekonomi Engkau bantu laksamanya. Biarlah akhirnya mereka mengalami terang kebangkitan. Untuk itu bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ajak untuk terus mengusahakan pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar akhirnya kita sehat, terbebas dari virus corona. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam pelayanan gereja lewat doa-doa, tenaga dan karya serta dana yang sungguh mendorong, mendukung gereja dalam karya perutusan agar menjadi terang bagi banyak orang. Semoga panjenengan semua mendapatkan kasih karunia Allah. Salah satu pendukung adalah kelompok puji yang memperhatikan pendidikan calon imam yang nanti membentuk imam-imam yang menjadi gembala-gembala umat. Tanggal 21 April akan ada misa dan pertemuan dengan Romo Ekonom bagi kelompok puji. Maka saya undang semua kelompok puji untuk hadir mendengarkan keterangan Romo Ekonom agar lebih bersemangat dan punya spirit memperhatikan calon-calon imam. Hari ini bersama dengan teman-teman Muslim kita rayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga menjadi momen yang terbaik untuk saling memaafkan, bekerja sama, membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Semoga akhirnya kerajaan Allah sungguh terjelma di tengah-tengah kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.